Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya al-khair. Kaifa haluk? Baik, bikhair, alhamdulillah. Alhamdulillah sehat semua ya. Alhamdulillah. Oke, pada pertemuan kali ini Ustazah mau menerangkan tentang 20 sifat wajib bagi diri Allah. Sebelumnya Ustazah mau tanya, siapa Allah itu? Ada yang tahu siapa Allah itu? Wah, Tuhan. Allah itu adalah Tuhan yang menciptakan kalian, yang menciptakan alam semesta ini. Allah itu Tuhan yang wajib disembah. Seperti dalam kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah, yang artinya ada yang tahu? Tiada Tuhan selain Allah. Selanjutnya, Allah itu memiliki 20 sifat wajib. Allah juga memiliki 1 sifat jais dan 20 sifat muhal. Apa itu sifat wajib bagi Allah? Ada yang tahu? Sifat wajib bagi Allah itu sifat yang melekat pada Gusti Allah. Ada juga sifat muhal. Sifat muhal itu kebalikannya sifat wajib, yaitu yang tidak mungkin dimiliki oleh Allah. Pada pertemuan kali ini, Ustazah mau mengajarkan tentang 20 sifat wajib bagi Allah dan 1 sifat jais Allah. Kita mulai nih. Yang pertama, Allah itu bersifat wujud. Wujud yang artinya ada. Gusti Allah itu ada. Gusti Allah itu nyata, ada. Kita harus meyakini bahwa Gusti Allah itu ada. Yang kedua, sifat wajib Allah yaitu qidam. Allah itu terdahulu. Tidak ada yang mendahului Gusti Allah. Allah itu yang paling dulu. Tidak ada yang mendahulunya. Selanjutnya ada baqa, yang artinya kekal. Gusti Allah itu kekal sampai hari kiamat. Gusti Allah itu kekal, tidak musnah, kekal. Terus ada mukhalafatul lil hawadisi, yang artinya berbeda dengan makhluk. Gusti Allah itu tidak sama dengan kita. Beliau berbeda dengan makhluknya. Selanjutnya ada qiyamuhu binafsihi, yaitu berdiri sendiri. Gusti Allah itu tidak membutuhkan pertolongan siapapun. Gusti Allah itu mampu berdiri sendiri tanpa bantuan siapapun. Berbeda dengan kita sebagai makhluk sosial. Manusia kan makhluk sosial ya, selalu butuh bantuan orang lain. Contohnya misal Mbak Sahi. Misal Mbak Sahi itu misal tidak berangkat sekolah. Mbak Sahi itu butuh bantuan temannya untuk meminta izin pada gurunya.
habis sholat. Mbak, siapa Mbak? Mbak Kia habis sholat. Itu kalau berdoa itu nggak perlu teriak-teriak. Ya Allah, misalnya berdoa, ya Allah, besok hari Minggu Mbak Kia pengen pengen ke pantai, doa minta sama Allah pengen ke pantai atau minta apalah, berdoa minta pengen sepatu baru, pengen tas baru, itu meminta kepada Allah. Nggak usah berteriak-teriak. Gusti Allah itu maha mendengar. Bisik-bisik malah romantis kan ya. Bisik-bisik aja, Gusti Allah yang mendengar. Selanjutnya besar melihat. Terus ada kalam yang artinya berfirman atau berkata. Beda ya. Gusti Allah nggak kayak kita melihat dengan mata, berkata dengan mulut, bukan kayak gitu. Gusti Allah itu berbeda. Oke, apa? Mukhalafatul khawadisi, berbeda dengan makhluknya. Selanjutnya ada Al-Qiran, kuasa. Ada Munikan yang maha berkehendak, ada Aliman yang maha mengetahui, ada Hayyan yang maha hidup, ada Sami'an yang maha mendengar, ada Basiran yang maha melihat, ada Mutakalliman, Allah maha berkata. Sampai di sini ada yang mau bertanya, saya bagaimana Allah berbicara? Bagaimana Allah berbicara? Allah itu berbicara tidak seperti kita ya, kan kita berbicara kan dengan mulut, dengan seperti ini dengan mulutnya. Al-Quran itu kan kalamullah ya. Al-Quran itu kalamnya Allah. Dan jadi Allah itu bicara, menyampaikan perintah itu lewat kalamullah. Jadi Gusti Allah itu menyampaikan kepada lewat malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad. Kalamullah ya, dalam bentuk Al-Quran. Seperti yang kita baca setiap hari, Al-Quran itu kalamullah. Jadi kalau kita membaca Al-Quran itu kita berbicara dengan Gusti Allah. Ada lagi, ya. Selanjutnya Allah mempunyai sifat jais. Sifat jais Allah itu satu, yaitu fi'lul kulli mungkinin aw tarkuhu. Allah itu melakukan segala sesuatu yang mungkin terjadi atau meninggalkannya. Jadi Gusti Allah itu berhak melakukan segala sesuatu, berhak melakukan apapun yang diingini Allah dan meninggalkan. Misalnya Gusti Allah pengen apapun, haknya Gusti Allah, Gusti Allah pengen menjadikan hari ini hujan misal, itu haknya Gusti Allah. Mendung, misal besok mendung tapi nggak hujan, nggak diturunkan air hujan, itu juga haknya Gusti Allah. Ada sampai tanya lagi nggak tahu? Kalau tidak ada, bagaimana Allah itu melihat, melampaui batas ruang dan waktu. Bagaimana cara Allah melihat? Bagaimana Allah bisa melihat itu melampaui batas ruang dan waktu? Jadi Allah itu maha mengetahui sesuatu. Allah itu maha mengetahui. Sebagaimana telah tertulis dalam Al-Quran ayat 103 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La tudrikul absar wa
Allahu binafsihi. Allah itu berdiri sendiri. Jadi Allah itu tidak